Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmina dari Program Studi Pendidikan Sejarah 2023A. Hari ini saya akan mendokumentasikan atau menjelaskan mengenai materi dampak kolonialisme di negara penjajah. Selamat menyaksikan. Kelas ini atau kelas berlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir untuk hari ini? Ada, Bu. Berapa orang? Ini 3, Bu. 3, oke. Hari ini kita akan mempelajari mengenai dampak penjajahan di negara koloni. Kalian masih ingat nggak tentang pembelajaran sebelumnya kita pelajari hari ini juga kan? Apakah kalian masih mengingat? Oke, nggak apa-apa, kita pelajari dalam hari ini ya. Tapi sebelum kita masuk dalam materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Baik, berdoa selesai, yang bisa dilanjutkan. Hari ini kita akan belajar mengenai dampak penjajahan di negara koloni dengan menggunakan metode pembelajaran yang bernama jigsaw, di mana metode pembelajaran ini menekankan kerjasama antara siswa. Jadi nanti kita akan membuat kelompok, ada 2 kelompok, pertama kelompok ahli dan kelompok asal. Lalu kita akan mengerjakan sub materi masing-masing. Jadi satu kelompok akan mendapatkan 4 sub materi. Lalu untuk hari ini kita akan mempelajari tentang 2 tujuan pembelajaran. Yaitu pertama adalah menjelaskan mengenai penjajahan dan latar belakang terjadinya kolonialisme di berbagai negara, termasuk negara koloni. Dan yang kedua ialah mengenai dampak penjajahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di negara-negara koloni tersebut. Sebelumnya ingin ditanyakan tujuan pembelajaran. Tidak ada ya. Baik. Langsung lanjut kepada materi yang pertama, itu ialah mengenai penjajahan. Di sini ada yang pernah mendengar tentang penjajahan nggak sih? Pernah. Ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan penjajahan itu sendiri? Ya, Bu. Oke, silakan Yunita. Kalau yang dari saya pelajari, Bu, penjajahan itu tuh kayak bangsa yang datang ke wilayah baru untuk biasanya mengambil wilayah atau mengambil keuntungan dari sumber daya di tempat tersebut, Bu. Baik, beri aplaus untuk Yunita. Jadi, penjajahan ialah itu kurang lebih sama dengan menguasai, seperti diucapkan oleh seperti jawaban Yunita yang tadi telah diberikan. Artinya menguasai suatu wilayah demi keuntungan suatu negara. Betul, Anggun. Jadi penjajahan merupakan satu peristiwa penting dalam sejarah yang membawa perubahan besar bagi negara-negara yang dijajah. Kehadiran bangsa penjajah itu nggak hanya bertujuan untuk menguasai suatu wilayah, tetapi juga untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah-wilayah mereka. Hal ini menimbulkan banyak pertimbangan aspek-aspek yang terdampak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang masih dirasakan hingga saat ini. Di sini ada yang pernah belajar nggak kenapa bangsa Eropa bisa datang ke negara-negara yang koloni atau negara yang dijajah? Adakah alasannya? Dari sini kita lihat dia menguasai suatu wilayah yang berarti mereka ingin mengambil suatu keuntungan berupa sumber daya alam atau sumber daya material yang dimiliki oleh negara yang terjajah. Apa sih faktor utama dari adanya penjajahan di negara koloni ini? Apa yang ingin mereka dapatkan? Kalian pernah mendengar? Bu, kalau yang 3G itu gold, glory, dan respect. Iya, betul sekali, Agun. Jadi ada alasan 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Di mana ini semua memiliki aspek keuntungan masing-masing. Gold berarti glory kekuasaan, dan gospel ialah betul sekali. Ini adalah alasan utama gold, glory, dan gospel. Tadi kan kita membahas tentang kekuasaan ya. Gold ini mereka mencari kekayaan dengan cara mengambil Sumber daya
Sumber daya alam yang berupa rempah. Di sini glory kekuasaan juga, mereka mengambil atau mengeksploitasi stratifikasi sosial yang ada di Indonesia. Dan juga ada penyebaran agama. Lalu kita akan masuk kepada materi berikutnya, yaitu dampak-dampak apa saja yang terdampak dalam bidang ini. Yang pertama ada ekonomi. Dampak ekonomi itu cenderung bersifat eksploitatif, di mana negara koloni dijadikan sebagai sumber bahan mentah dan pasar bagi untuk negara penjajah. Sistem yang digunakan itu seperti tanam paksa, kultur sel-sel ataupun monopoli perdagangan, di mana rakyat lokal itu bekerja di bawah tekanan tanpa adanya imbalan yang sesuai, sehingga menjadikan struktur ekonomi menjadi tidak seimbang dan kita dan negara koloni menjadi bergantung pada kepentingan para penjajah. Dapat dipahami sampai sini? Baik, kita lanjut kepada aspek berikutnya, ialah aspek sosial, di mana penjajah menciptakan stratifikasi ataupun lapisan masyarakat, di mana pada kala itu masyarakat dibagi menjadi beberapa kelas. Di antaranya adalah bangsa penjajah itu di atas, di pertengahan ada golongan perantara atau pedagang, di tengahnya ada masyarakat pribumi di posisi paling terbawah. Hal itu menimbulkan kesenjangan sosial yang sangat tajam. Lanjut pada materi berikutnya ialah dampak politik, di mana kemudian menyebabkan hilangnya kedaulatan negara koloni, di mana sistem pemerintahan tradisional yang sebagai dipimpin oleh seorang raja atau pemimpin lokal digantikan atau dikendalikan oleh kekuasaan kolonial. Para penguasa lokal sering dijadikan alat untuk menjalankan kebijakan penjajah. Dan itu munculnya sebuah birokrasi modern yang menjadi satu dampak positifnya, meskipun pada awalnya hanya bertujuan untuk memperkuat kontrol penjajah di negara koloni tersebut. Dan terakhir ialah budaya, di mana penjajah membawa pengaruh budaya asing yang masuk dalam kehidupan masyarakat setempat, di mana bahasa, gaya hidup dan gaya barat itu mulai dikenal dan sebagai diadopsi, yang mungkin kita pernah dengar mengenai akulturasi, yaitu budaya yang masukkan bentuk budaya baru. Baik anak-anak, apakah sampai di sini dapat dipahami materi yang sudah Ibu berikan? Baik, kalau misalnya dapat dipahami, kita akan lanjut kepada pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompoknya kita beri 1 sampai 4 ya, dimulai dari Julita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Baik, yang punya angka yang sama jadi 1. Yang 1 sama 1, 2 sama 2. Baik anak-anak, apakah sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Nah, baik. Ibu akan membagikan lembar pertanyaan untuk bisa kalian jawab ya. Ibu sama-sama. Ini kelompok 4, Ibu sama-sama. Ini kelompok 3, dan ini kelompok 1. Baik, apakah semua sudah mendapatkan bagian lembar kuisnya? Sudah, Bu. Nah, yang mendapatkan bagian sosial siapa? Kalian bisa memilih untuk mendapatkan subtopik masing-masing. Ibu ini bisa milih sendiri tuh. Iya, jawabannya di situ. Nanti kalian akan membentuk kelompok sendiri, di mana misalnya Alvina mendapatkan bagian bidang sosial, maka saya berkumpul dengan Kisawati yang menggunakan sosial. Jadi sosial dengan sosial, budaya dan budaya, ekonomi dan ekonomi, dan politik dan politik. Baik, kepada kalian dipersilakan mencari kelompoknya yang subtopiknya sama. Maya mendapatkan materi tentang apa? Saya sosial dan politik, Bu. Maya ambil sosial dan politik ya. Yang sosial dan politik siapa? Baik, Lydia sama Mail jadi 1. Ada lagi yang membahas tentang politik atau sosial? Banyak sekali ya, Bu. Baik, jelaskan tentang ya. Di situ kan ada 4 kelas. Seharusnya kita berjumlah 16 orang. Jadi awalnya kan dibagi satu kelompok itu 4 orang. Cuma karena hari ini
terpaksa untuk ada yang mengambil double. Apakah ada yang keberatan? Oke. Ada yang masih ingin ditanyakan lagi mengenai membahas soal ataupun cara kinerjanya? Baik, Bulan, apa yang ditanyakan? Jadi misalnya Bulan sama Mail, itu namanya kelompok asal. Berarti Mail bersama Lydia ada kelompok ahli di mana akan mencari jawaban atas pertanyaan di dalam kertas. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Berarti silakan mencari subtopik yang sama dengan kelompok lain. Misalnya Anggun dengan Najwa itu subtopiknya politik, maka itu menjadi satu. Lalu Finan sama dengan Bulan jadi satu juga seperti itu. Yang subtopiknya budaya, siapa yang ambil budaya? Budaya Junita. Ada lagi yang ambil budaya? Oke, Junita sama Nazul mengambil budaya. Ekonomi ada yang mengambil? Bulan Astiani dengan Nurul. Baik, kalian jadi satu. Lalu sosial ada yang mengambil? Krisnawati dengan Lydia. Oke, nanti kita rolling lagi ya cara-caranya. Misalnya kalau misalnya Krisnawati dosen sosial, misalnya terganti ke politik kalau ada yang double. Oh iya, itu Lalu yang politik Mail dengan Lydia ya tadi. Nanti kita rolling ya. Kita ke kelompok pertama dulu yang membahas tentang budaya. Jadi kalian bisa bersatu ke kelompok yang sama-sama membahas tentang topik yang sama. Oke. Budaya dengan budaya. Baru ini ada yang dulu boleh. Oke. Budaya di sebelah sini. Ya, harusnya sama-sama sih, tapi karena kehadirannya kita kurang, jadinya ada yang gambarnya double seperti itu. Maya mendapatkan apa? Sosial politik gue ini di belakang. Oke, baik. Silakan bergabung dengan kelompok sosial politik. Oke. Silakan dikerjakan dengan waktunya 5 menit ya. Untuk Dinta dan Nazwa, berkapan yang kamu budaya ya? Iya. Saya sama Pak. Saya tahu perkembangan budaya mengenai dampak budaya yang terjadi setelah penjajahan, saat penjajahan. Kamu bisa jawab sih. Semangat ya. Terima kasih Dewo. Sesuai yang kalian ketahui bisa buka aplikasi, buka Google atau Google menjawab pertanyaan. Nama apa buka? Oh ya Bu. Terima kasih Bu. Sama. Untuk Lydia dan Krisna, dampak materi tentang sosial. Untuk kalian kan pasti dampak sosial dan pengaruh akibat dari penjajahan. Kalian bisa buka Google ataupun media lainnya untuk mendapatkan informasi. Kalau misalnya ditanyakan bisa ditanya ke Lydia. Untuk ya ini yang asal atau dijawab? Kelompok asal nanti setelah kembali. Ya sekarang jawab dulu. Apa ada kesulitan mengenai dampak ekonomi? Untuk saat ini belum ada ya.
boleh pakai pensil nggak, Bu? Boleh, dipersilakan, Bun. Jawabnya singkat saja, tidak apa-apa ya. Apa ada yang mengalami kesulitan? Oke, baik. Waktunya 2 menit lagi ya anak-anak. Jawabannya singkat saja, tidak apa-apa. Ya, ini tadi ditanyakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Baik. Waktunya 1 menit lagi ya. Apakah sudah ada yang selesai menjawab? Belum. Baik, kita tambah lagi di 2 menit ya. Ada yang mengalami kesulitan? Jawabnya singkatnya. Ada kesulitan?
Apa ada yang sudah selesai selain kelompok budaya? Waktunya 1 menit lagi ya. Ada yang dibingungkan? Baik anak-anak, untuk waktu menjawabnya selesai. Sekarang kita ke bagian ekonomi. Ada yang dapat nggak tadi? Ini apa tuh ekonomi? Ekonomi ketemu dengan ekonomi. Dan yang saya sosial ada yang double lagi. Gak apa jadi 1 lagi. Terus politik juga begitu. Mengikuti. Ibu yang sosial belum selesai. Sosial nanti di kelompok sama sosial. Walaupun belum selesai. Baik, silakan untuk bergantian kita akan membahas subbab materi berikutnya. Ekonomi dengan ekonomi. Baik, Najwa dengar ulang. Ada lagi yang mendapatkan double? Sosial. Udah tutup ya. Sosial. Tutup ya.